Adik-adik hebat, mari kita mulai pembelajarannya. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima pada halaman 37. Hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup hewan dan lagu bertangga nada minor. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melihat ketika hewan tersebut? Di manakah kamu melihatnya? Bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Perhatikanlah bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Kemudian bacalah bacaan halaman 38 dengan judul Daur Hidup Hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami masa fase larva dan pupa. Contohnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga untuk kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lainnya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Ingatlah, untuk membuat peta pikiran, kamu sebaiknya menentukan pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Dari setiap cabang pikiran utama, tuliskan informasi penting. Jika cabang informasi memiliki informasi yang berkaitan dengannya, tambahkanlah cabang lain, lalu tuliskan informasi tersebut. Nah, pada saat membuat peta pikiran, kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas pikiran utamamu atau informasi yang kamu anggap penting. Kemudian, kita akan mencoba membuat peta pikiran
pada halaman 40. Di sini kakak akan membantu memberikan contoh peta pikiran dari bacaan tadi. Silakan diperhatikan, semoga bisa membantu. Selanjutnya pada halaman 41 kita akan membuat diagram daur hidup hewan secara lebih detail dalam bentuk poster. Adapun langkah-langkahnya dapat adik lihat pada halaman 40 sampai 41 nomor 1 sampai 8. Di sini kakak akan memberikan contoh diagram daur hidup hewan dalam bentuk poster. Perhatikan gambar di samping. Nah, kemudian pada halaman 41 nomor 9, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan tersebut? Nah, kesimpulannya yaitu hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Selanjutnya pada Ayo menulis halaman 41, mengenal daur hidup hewan akan membantumu mengetahui tahapan tumbuh kembang hewan tersebut. Dengan demikian, kamu juga akan mengetahui kebutuhan hewan terhadap saling kebergantungan dengan komponen lain di dalam ekosistem. Dengan informasi yang telah kamu dapatkan dan presentasikan dari kelompok lain, kamu akan menuliskan secara lebih mendalam tentang daur hidup hewan. Pilihlah salah satu hewan yang paling kamu suka, terutama hewan yang mengalami metamorfosis. Buatlah sebuah tulisan tentang hewan tersebut paling sedikit dalam 3 paragraf. Gunakanlah diagram di atas untuk membantumu menjelaskan daur hidup hewan tersebut secara runtut. Jangan lupa jelaskan juga beberapa informasi menarik tentang hewan dan daur hidupnya. Dan kerjakan pada halaman 42. Di sini kakak akan mencoba membantu dengan memilih salah satu hewan yang menjadi pilihan kakak, yaitu daur hidup katak. Daur hidup katak. Katak termasuk hewan yang hidup di darat dan air. Hewan seperti ini disebut amfibi. Katak berkembang biak dengan bertelur. Katak juga mengalami metamorfosis. Akan tetapi, metamorfosis sempurna katak berbeda dengan kupu-kupu atau nyamuk. Katak bertelur di dalam air. Telurnya berlendir sehingga terlihat seolah-olah melekat satu sama lainnya. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Kecebong hidup di dalam air dan bentuknya menyerupai ikan. Selanjutnya, tumbuh sepasang kaki belakang dan sepasang kaki depan. Ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki. Lama-kelamaan ekor kecebong akan menyusut dan akhirnya menghilang. Kecebong akan berubah menjadi katak muda. Selanjutnya terus tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa sudah tidak berekor lagi. Berikutnya pada Ayo mencoba halaman 43. Pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara itu, tangga nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Dalam satu lagu dapat juga digunakan 2 tangga nada. Ingatkah kamu, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor.
tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Tangga nada mayor berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Tangga nada minor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1. Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada La dan diakhiri dengan nada La oktav atas. Lagu yang bertangga nada minor biasanya berakhir dengan nada La, tetapi ada juga yang diakhiri nada lain seperti Mi. Salah satu lagu yang dimainkan dengan tangga nada minor adalah lagu syukur ciptaan H. Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Perhatikan tangga nada lagu berikut. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 46, mari kita bersama-sama menyelesaikan soal berikut. Nomor 1, carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Perbedaannya yaitu hewan yang mengalami metamorfosis mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangannya, sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya, sedangkan persamaannya sama-sama mengalami perkembangan dan atau pertumbuhan. Nomor 2, jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu dari hewan berikut. Di sini kakak akan memilih siput. Perhatikan gambar daur hidup dari siput. Siput dapat ditemukan pada berbagai lingkungan yang berbeda, dari parit hingga gurun, bahkan hingga laut yang sangat dalam. Sebagian besar spesies siput adalah hewan laut. Kebanyakan siput merupakan herbivora, walaupun beberapa spesies yang hidup di darat dan laut dapat merupakan omnivora atau karnivora. Beberapa contoh gastropoda adalah bekicot, siput kebun, siput laut, dan siput air tawar. Tahapan daur hidup siput antara lain telur, siput kecil, dan kemudian siput dewasa. Demikianlah adik-adik hebat pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan agar tidak ketinggalan pembelajaran dan channel ini terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.